Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udu. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin berubah. Dunia One Piece semakin menarik dan semakin luar biasa edan. Bagaimana tidak edan, kita sudah memasuki chapter 1127 yang dimana chapter ini memperlihatkan sudut pandang dari si Im Sama. Dalam dunia One Piece tidak ada yang sepenuhnya baik dan sepenuhnya buruk. Kita juga diperlihatkan bahwa sebenarnya Nika berasal dari Pulau Elbap, namun belum diketahui apakah hanya berasal atau memang dari ras Elbap itu sendiri. Dalam chapter tersebut Im Sama sedang memikirkan bagaimana cara menangkap Luffy yang gagal dalam insiden Pulau Egghead. Jika Luffy semakin jauh dan terus melanjutkan perjalanannya, maka Luffy atau Nika yang baru ini akan jauh lebih berbahaya. Bahkan potensi dari Luffy ini akan jauh lebih besar menghancurkan kerajaan Im Sama. Karena di sini Luffy terlibat langsung dengan masalah dalam sebuah pulau atau negeri. Berbeda kasusnya dengan Pak Raden alias Roger yang tergesa-gesa ingin sampai ke pulau terakhir untuk mendapatkan sebuah jawaban. Inilah alasan mengapa Im Sama semakin gencar dan ingin sekali mendapatkan Luffy sebelum semuanya terbongkar. Dalam chapter terbaru kita juga melihat Nami yang diculik oleh seorang yang belum diketahui. Ini akan menjadi konflik pertama dari Pulau Elbap. Luffy tidak akan tinggal diam dan akan melawan siapapun jika ada orang atau bahkan raksasa Elbap yang mengganggu rekan satu kapalnya. Terlebih jika Nami yang menjadi korban, maka Nami tidak akan bisa melawan karena Nami tidak memiliki kemampuan yang signifikan. Berbeda dengan si Zoro, si Sanji, si Jinwei yang bisa setidaknya memberikan sebuah perlawanan terhadap seseorang atau musuh yang di hadapannya. Jika benar ini adalah sebuah awal permasalahan, maka Luffy juga akan melawan beberapa orang atau raksasa jahat di Pulau Elbap. Sudah jelas dalam setiap negara atau pulau ada kubu yang baik, ada juga kubu yang jahat. Dan jika kubu jahat dalam Pulau Elbap, maka sudah jelas dipastikan kelompok tersebut adalah salah satu dari Pangeran Loki. Apakah Pangeran Loki ini melarikan diri dan semena-mena dalam kekuasaannya atau tidak? Namun sudah dikonfirmasi bahwa si Loki ini adalah raja yang sangat jahat dan tirani, sering melakukan hal buruk apa saja demi kesenangannya sendiri. Yang cukup menarik di sini Im Sama sepertinya akan memikirkan sebuah strategi bagaimana menghentikan Luffy di pulau tersebut. Im Sama sepertinya menunggu kekacauan di Pulau Elbap antara Luffy dan Raja Loki. Jika pertempuran Luffy dan Loki terjadi, maka pemerintah dunia di sini akan ikut campur dengan dalih keselamatan atau melindungi dunia. Im Sama sepertinya menunggu kekacauan di Pulau Elbap antara Luffy dengan Raja Loki. Jika pertempuran tersebut terjadi, maka di sini pemerintah akan ikut campur dengan dalih keselamatan dan melindungi dunia. Yang sebenarnya pemerintah juga menunggu sebuah kesempatan dan sama-sama ingin menghentikan Luffy atau membantainya. Karena tidak akan mungkin jika Im Sama terang-terangan atau Merin yang datang langsung ke Pulau Elbap dan melakukan sebuah pertempuran. Jika langsung seperti itu, maka Merin juga harus melawan para Elbap atau Loki itu sendiri. Maka di sini pemerintah juga akan mengkudeta seolah-olah mereka pahlawan. Dengan strategi tersebut, maka pemerintah dunia seolah-olah bergabung dengan Loki untuk mengalahkan Luffy. Yang sebenarnya pemerintah mengambil kesempatan atau mengambil kekuatan dari para Elbap. Dalam insiden Elbap, Luffy akan dibebani dengan para cecunguk Loki atau Loki itu sendiri ditambah dengan kekuatan pemerintah dunia atau Merin. Maka di sini Im Sama setidaknya mendapatkan jumlah pasukan atau kekuatan dari aliansi bersama Loki yang padahal pemerintah memiliki maksud lain. Dalam hal ini Im Sama sebenarnya ingin menghancurkan Pulau Elbap. Namun jika dihancurkan begitu saja tidak akan bisa seperti Lulusia Kingdom. Selain jangkauan dari senjata tersebut tidak sampai, hal tersebut juga hanya akan menambah sebuah masalah yang sangatlah besar. Setidaknya di Elbap ada informasi soal kekuatan dari senjata kuno atau Uranus itu sendiri. Dan jika dilakukan, maka raksasa Elbap juga akan menuduh pemerintah dunia yang melakukan hal tersebut tanpa bukti. Sebenarnya dalam sebuah informasi dalam sebuah chapter sedikit saja akan memanjangkan sebuah masalah atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Karena dalam dunia One Piece semua terhubung antara satu sama lain. Entah pemerintah dunia dengan bajak laut atau antara bajak laut dengan para Elbap atau orang-orang dari masa lalu yang mengetahui atau setidaknya memiliki keyakinan bahwa sebenarnya pemerintah dunia berada pada tindakan yang salah. Namun ini hanyalah sebatas teori atau pendapat saya mengenai hal yang sedang terjadi. Seiring berjalannya waktu bisa saja benar atau bisa saja salah atau tidak tepat. Namun di sini yang jelas saya berpendapat sesuai apa yang sedang terjadi dalam dunia One Piece. Banyak sekali kemungkinan dan banyak sekali benang merah kusut yang harus kita luruskan atau sambungkan. Karena dunia One Piece penuh dengan puzzle yang akan mengantarkan kita ke pulau terakhir dan menjawab hal apa saja yang sebenarnya disembunyikan oleh pemerintah dunia selama beratus-ratus tahun. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya memang di chapter 1127 ini teh hanya beberapa yang diketahui juga dan belum terlalu banyak, mungkin hanya spoiler saja. Tetapi di sini teh yang sangat menarik teh kita diperlihatkan bahwa dunia ini teh dilihat dari sudut pandang si Im Sama itu sendiri gitu. Jadi di sini teh kita teh diperlihatkan bahwa sebenarnya dunia teh tergantung dari sudut pandang tiap masing-masing atau tiap individu. Jadi sebenarnya kayak gini ya, baju ini menurut kita bagus atau motor ini bagus, tapi belum tentu menurut orang itu bagus gitu dan nyaman juga gitu. Jadi di sini teh pemerintah dunia teh atau Oda Sensei teh memperlihatkan bahwa si Im Sama teh berada pada sebuah kebenaran itu sendiri dari sudut pandang pemerintah dunia atau Im Sama itu sendiri. Jadi sangat menarik gitu. Jadi menurut saya mah Oda Sensei teh di sini teh cukup memperlihatkan namanya setiap orang teh memiliki keinginan atau sebuah cita-cita yang berbeda dengan tujuan hidupnya masing-masing, dengan sebuah jadi standar kebaikan seseorang teh berbeda gitu. Jadi gini nih menurut saya mah, menurut kalian misalkan ada tetangga yang julid, yang judes gitu, apa ya nama judes tuh, yang gak ramah gitu ya. Tapi menurut si tetangga itu teh mereka udah ramah. Jadi standar keramahan seseorang teh berbeda dan standar kebaikan dan acuh tak acuh seseorang teh berbeda. Jadi di sini teh Oda Sensei teh menunjukkan hal tersebut. Jadi dari sudut pandang si Im Sama itu sendiri bahwa yang dilakukan oleh si Im Sama teh adalah sebuah kebenaran. Ya memang dunia One Piece mas seperti itu ya. Jika kalian melihat si Akagami, oh si Akagami baik gitu ya, melindungi si Luffy dan sebagainya, melindungi Elbap juga. Tetapi kan ini teh bajak laut gitu ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan teh yang bajak laut yang sebenarnya gitu ya, si Kurohige gitu. Kurohige itu adalah bajak laut yang sesungguhnya menurut saya mah, membantai atau melakukan hal apa saja sesuai keinginannya, merusak, mengambil hal sesuatu gitu ya. Jadi bajak laut mah berbeda gitu ya, namanya juga bajak laut. Dan si Im Sama ini juga diperlihatkan sudut pandang dari si Im Sama adalah sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran yang menutupi sebuah kejahatan itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh si Joy Boy atau dilakukan oleh masa-masa si orang-orang di masa lalu ini adalah sebuah kejahatan. Jadi diperlihatkan bahwa ada dua sudut pandang dari kubu pemerintah dunia atau si Im Sama itu sendiri dan para bajak laut atau orang-orang yang mencari One Piece itu sendiri. Jadi di sini teh ya para bajak laut teh atau ya orang yang mendapatkan One Piece teh akan berbicara bahwa pemerintah dunia itu jahat. Tetapi di pemerintah dunia juga melihat bajak laut teh adalah yang jahat. Jadi tidak ada yang sepenuhnya baik dan tidak ada yang sepenuhnya jahat. Jadi Oda Sensei teh apa namanya ya, kalau misalkan bahasa kerennya teh lah, saya mah bukan orang perkuliahan jadi nggak tahu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi dua sudut pandang yang berbeda dalam satu koin yang sama. Eta teh naon ya, pokoknya koin-koin gitu lah pokoknya malah. Ya itu macam spoiler lah 1127 ditambah dengan penjelasan saya yang dihubungkan dengan apa yang terjadi saat ini, karena memang sangat menarik gitu One Piece mah. Kenapa gitu banyak teori dan banyak sekali berbicara, karena si One Piece ini mas saya mah tidak memprediksi ya, saya mah berbicara atau berteori yang menghubungkan antara satu sama lain gitu. Beda kalau misalkan prediksi 1127 akan seperti ini, akan seperti itu, tidak gitu. Saya mah tidak seperti itu, cuman hanya berbicara atau mengungkapkan sebuah pendapat bahwa sepertinya akan seperti ini gitu. Jadi memang seolah-olah si One Piece ini teh adalah puzzle yang harus kita hubungkan satu sama lain untuk sampai ke pulau terakhir dan menemukan sebuah kebenaran. Ya itu mah cuman untuk menambah waktu dan untuk menambah teori-teori One Piece, karena One Piece mah kalau misalkan tanpa teori nggak seru gitu. Jadi sebenarnya bukan teori gitu yang saya ungkapin teh adalah pemikiran saya sendiri gitu. Jadi saya memang tidak seperti yang lainnya gitu yang berteori akan seperti ini akan seperti itu, tidak gitu. Jadi saya mah memiliki sebuah pendapat, saya teh penikmat series One Piece gitu, dan saya teh berpendapat apakah mungkin seperti ini atau tidak. Jadi di sini teh saya teh ngajak ngobrol kalian, gimana gitu kalau menurut kalian pendapat saya kayak gini gitu. Kalau misalkan benar atau tidak ya tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan saya berbicara terlalu berlebihan atau banyak teori atau ungkapan-ungkapan dalam pemikiran saya yang berlebihan atau tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, ya saya juga minta maaf dan tulis aja gitu menurut kalian kayak gimana. Saya mah tidak anti komentar kayak yang lain ya. Ini mah ngopi ya, ngobrol One Piece Indonesia, karena channel ini mah sebat seduh ya, ngopi dengan udut. Jadi kalem aja gitu ya, jangan terlalu serius, karena terlalu serius teh pusing kacau. Ya udahlah, karena tenggorokan saya seperti biasa selalu kering lah. Inti nama hayang ngopi hayang udut, jarum coklat yang kopi hidung mantap sih karena. Ya udah, salam sejahtera, wanginya ketek nun cinta luna, goodbye, dadah.